Siapa di sini yang kepusingan dan kebingungan karena butuh waktu berjam-jam untuk menyusun itinerary dan paket wisata permintaan corporate client dan kliennya minta buru-buru? Hai, selamat datang di Tourism Digital Marketing bersama saya, Madeline Sophie. Apa kabar para travelpreneur atau travel agent pemula? Seperti biasa, saya akan menyampaikan bahwa channel ini adalah untuk Anda yang ingin mendirikan travel agent dari rumah atau memulai bisnis travel agent dan memasarkan secara digital. Untuk video kali ini, saya akan bongkar rahasia memanfaatkan teknologi AI untuk menyusun itinerary dengan cepat dan sekaligus dibundel jadi proposal. Tapi tunggu dulu. Banyak kan travel agent senior yang bilang kalau rute AI itu ngawur dan berantakan. Bener gak? Di video kali ini kita akan bahas secara teknis bagaimana mengawinkan AI dengan data real di lapangan supaya hasilnya 100% akurat. Tapi sebelumnya, kalau belum subscribe, please subscribe dan klik like supaya saya bersemangat untuk membuat video tutorial buat Anda para travel agent pemula. Oke, sebelum saya ke teknis dan kita ke laptop, saya mau menanggapi dulu kritik dari teman-teman travel agent yang sudah senior. Banyak kan yang bilang, itinerary kalau pakai AI itu ngawur, rutenya bolak-balik, time managementnya berantakan. Tahu nggak sih? Itu tuh 100% bener loh. Karena AI itu kan nggak tahu bahwa jalanan itu kadang-kadang tuh searah, jalanan kecil, tanjakan, bus wisata nggak bisa naik, terus ada jam-jam tertentu kayak misalnya jam pulang kantor, atau ada penyempitan jalan, itu jadi menyebabkan macet banget dan itu bisa merubah atau merusak jadwal itinerary yang sudah ditentukan. Disinilah fungsi kita sebagai travel agent profesional di dalam membuat itinerary. Kalau yang udah senior, itu udah punya pengalaman, udah done, nggak ada masalah. Tapi buat para pemula travel agent, tentunya bingung dong gimana caranya supaya saya bisa membuat proposal dengan itinerary yang benar dan baik. Jadi gini ya, AI itu bukan untuk menggantikan keahlian kita sebagai travel agent. AI itu adalah asisten untuk mempercepat pekerjaan kita. Jadi kaptennya ya ada di tangan Anda sebagai travel agent atau sebagai travel consultant. Sekarang kita langsung aja ke tutorial ya. Nah, kunci utama supaya AI bisa menghasilkan susunan tour yang bagus dan akurat adalah dengan prompt atau cara kita memberikan perintah kepada AI. Jadi kita tuh nggak bisa tuh langsung ketik aja, tolong buatkan itinerary 3 hari ke Bali gitu. Ya hasilnya ya umum aja, bahkan mungkin zonk. Kan ini jadi kayak nggak profesional ya di depan klien kita. Oke, sekarang saya akan tunjukkan langkah yang pertama. Gimana teknisnya membuat contextual prompting. Guanya ya. Nah, kayak gini. Ini kalau untuk ChatGPT. Sekarang tapi saya mau menggunakan Gemini. Ya, dari Gemini ini kita coba mulai mengetik prompt yang pertama. Nah, bertindaklah sebagai perencana perjalanan profesional, buatkan itinerary tour 3 hari 2 malam di Jogja. Gunakanlah urutan destinasi yang searah secara geografis, misalnya klaster utara di hari pertama, klaster kota di hari kedua, masukkan Merapi Lavatur di hari kedua, dan makan malam di HH Ocean View. Sediakan slot waktu istirahat 1 jam setiap perpindahan destinasi. Oke, kita sekarang klik. Nah, dijawab ya, dalam hitungan detik. Rencana perjalanan profesional, lihat. Hari pertama, lereng Merapi, Lavatur, HH Ocean, kemudian nih itinerary-nya dia pikir begini. Nah, sekarang kita lihat apakah ini rutenya jam 9 ke jam 10 dari bandara, kemudian 10.11 istirahat, isi bensin ke Candi Prambanan, kemudian istirahat, destinasi Obelix Hill, slot. Nah ini, coba kita lihat. Kalau melihat rute seperti ini, ya tuh, hari kedua, hari ketiga. Dalam hitungan detik, draft kasar langsung jadi. Nah, ini dia kuncinya.
Kalau rute buatan AI udah jadi, kita tuh jangan menelan ini mentah-mentah. Kita harus mengkonversikan dengan data real di lapangan. Dan cara terbaik untuk mengecek, kita susah kan, nggak ada waktu untuk telepon-telepon orang atau tanya-tanya orang di local area sana. Kita bisa menggunakan aplikasi Google Maps. Sekarang kita validasi nih rutenya. Jadi perjalanan dari titik A ke titik B itu sebetulnya berapa? Sekarang kita mulai cek destinasi, ya, rute dari Prambanan menuju ke sini, ke Obelix. Kalau tadi dari AI bilang 3 jam ya, sekarang pada kenyataannya 28 menit saja. Nah, ini kan kalau pakai mobil kecil ya. Kemudian satunya lagi untuk titik destinasi dari sini ya, di hari kedua nih, ke Merapi. Karena kita tuh nginepnya di Manohara ya, Malioboro, Manohara Jogja. Kita coba ketik Manohara Jogja, kemudian menuju ke Merapi Lava Tour. Kalau lihat rutenya 51 menit, ya, mungkin paling lambat 1 jam lah ya. Tapi di sini menunjukkan ini rutenya sampai 3 jam ya. Kemudian juga kita lihat destinasi satu lagi. Begitu juga dengan rute-rute yang sudah dibuat oleh AI sebelumnya. Jadi kita cross check lagi dengan Google Map ya. Setelah kita lihat bahwa adanya perbedaan antara data real dengan rute buatan AI tadi, kita minta AI memperbaiki ya. Jadi kita berikan perintah koreksi. Sekarang saya akan memberikan perintah. Berdasarkan pengecekan rute real, perjalanan dari destinasi Candi Prambanan ke Obelix hanya membutuhkan 45 menit. Tolong revisi itinerary hari kedua dari Manohara Hotel Jogja ke Merapi Lava hanya 50 menit. Rute dari area Kaliurang ke Heha butuh 2 jam 25 menit. Bisa singgah dulu nggak ke destinasi lain seperti Kopi Klotok? Dari sini kita enter. Maka Google Maps Gemini akan menghubungkan dirinya ke Google Maps. Ini kan udah keren banget ya, bisa kita lihat. Ini adalah itinerary yang sudah disesuaikan, bisa dilihat di hari pertama, jamnya udah jauh lebih baik, bahkan dikasih gambar ya, jadi benar-benar ini mempermudah kita untuk meletakkan itinerary nanti ke dalam proposal. Sebelah kanan adalah petanya dan sebelah kiri itinerary-nya. Ini udah enak banget kan, udah bisa kita pakai dan bisa kita gunakan. Tuh, sesuai ya rutenya. Nah, sekarang itinerary-nya udah beres, rute juga sudah valid. Langkah kritis berikutnya adalah kita akan membuat penawaran resmi. Itinerary ini jangan dikirim dalam bentuk teks panjang ya, itu nggak profesional banget. Jadi kita akan minta bantuan AI lagi untuk membuatkan executive summary. Surat pengantar resmi yang menjelaskan keuntungan paket ini untuk mereka. Sekarang saya buat perintahnya dari itinerary Jogja untuk grup tadi yang sudah kita revisi, buatkan executive summary ya yang resmi dengan menggunakan bahasa resmi. Lihat, langsung keluar seperti ini, sopan dan profesional. Nah, kalau teksnya udah jadi, tinggal kita masukkan ke dalam template proposal yang elegan. Pakai apa? Kita pakai Canva. Nah, kita pakai Canva karena ini gratis, jadi teman-teman bisa langsung menggunakan. Pertama kita akan meng-create sebuah desain, cari aja A4 karena kita akan buat dalam bentuk surat ya. Nah, di sini kita bisa cari cover atau halaman depan kalau mau pakai template-nya. Tapi kalau nggak mau pakai template-nya, udah langsung tulisannya aja, ya bisa aja kita langsung klik ke tulisannya. Nah, sekarang kita copy executive summary-nya, ya, kita klik di sini, copy, lalu kita kembali ke Canva, lalu kita paste, kita ratakan kiri ya, karena memang untuk bisnis biasanya rata kiri, dirapi-rapin aja, ya tuh. Oh iya, proposal biasanya pakai logo kan ya. Kita bisa letakkan logo dengan cara kita ambil dari upload, jadi logo yang sudah kita upload, atau kalau nggak kita mau taruh gambar. Di sini saya mau coba taruh gambar kapal terbang misalnya. Nah ini contoh aja ya, bisa kita letakkan logo atau
gambar-gambar yang lainnya. Proposal sudah selesai, tinggal kita download. Kita klik download, nanti kita pilih bentuk PDF standar aja. Karena kita bisa mengirimkan lewat email ataupun bahkan WhatsApp. Dan bahkan bisa kita save untuk mendapatkan link. Lalu kita sudah masukkan harga, nah linknya baru kita kirim menggunakan email. Atau ya kalau memang mereka minta dilampirkan juga di WhatsApp, ya nggak apa-apa, kita berikan linknya. Atau kita kirim juga PDF-nya di WhatsApp, nggak apa-apa. Tapi bentuknya sudah dalam bentuk surat penawaran yang profesional. Nah sekarang kalau kita lihat itinerary-nya udah bagus, selain untuk corporate, kita juga bisa jadikan itinerary ini jadi milik kita. Dan bahkan bisa kita jual itinerary atau produk kita ini di sosial media. Bagaimana cara mempromosikan produk kita di sosial media? Itu juga bisa dibantu oleh AI. Gimana? Gampang kan? Dan jauh lebih aman. Jadi kita tuh jangan anti sama teknologi, tapi kuasai teknologinya supaya travel agent kita bisa tetap berkembang meskipun dari rumah. Kalau masih penasaran dan pengen bisa dibaca-baca, nggak mau nonton video terus, saya juga sudah siapkan e-booknya. Nah linknya bisa dicek di deskripsi di bawah. Tapi kalau misalnya kayak mau ngobrol-ngobrol juga dengan sesama travel agent pemula, di sini di Tourism Digital Marketing kita punya Tourism Digital Community, bisa join, linknya juga ada di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.